Keraguan itu masih melekat erat sejak langkah terakhir kita di pos 3. Di bawah teriknya matahari yang membakar, situasi berubah menjadi ujian sesungguhnya. Cadangan air di botol kami kini tinggal kurang dari separuh, sementara tenggorokan terasa semakin kering. Melihat ke depan, puncak yang diimpikan ternyata masih terasa begitu jauh. Trek yang membentang di hadapan tidak memberikan ampun, menanjak curam, terbuka tanpa pelindung, dan menguji setiap jengkal sisa tenaga yang kami miliki. Dengan fisik yang mulai lelah dan logistik yang menipis di ambang batas kritis, setiap langkah ke depan terasa seperti pertaruhan. Apakah tekad ini cukup kuat untuk menembus batas lelah, atau justru alam yang akan memaksa kami berhenti? Inilah babak penentuan dari pendakian Bukit Mongkrang. Meskipun keraguan terus bergemuruh di kepala dan rasa haus mulai mendera, berdiam diri bukanlah pilihan. Dengan tekad yang tersisa, kami memutuskan untuk terus melangkah maju, meneruskan perjalanan yang tertunda demi menuntaskan perjalanan ini. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 membawa kami menyusuri pegunungan bukit, sebuah jalur penghubung angin yang membentang antara puncak candi dan puncak Mongkrang. Di sini tak ada lagi rindangnya pepohonan. Vegetasinya sangat terbuka, membuat sengatan panas matahari langsung membakar kulit tanpa ampun. Hanya ada sedikit sekali titik vegetasi di beberapa spot tertentu yang menawarkan sekelumit bayaran teduh, sebelum akhirnya kami kembali harus berjalan di bawah terik yang membakar. Ayo jalan. Easy. Di tengah ganasnya terik dan beratnya jalur pegunungan ini, dinamika di dalam tim kian terasa. Sang adik, Mina, seolah memiliki sumber energi yang tak ada habisnya. Ia masih tampak bersemangat, melangkah dengan pasti di depan. Sesekali menoleh ke belakang
untuk memastikan rombongan tetap tertib dan tersenyum menyemangati. Di tengah sengatan matahari punggungan yang menyengat, langkah kami terhenti sejenak di sebuah spot teduh yang sempit. Napas yang memburu perlahan diredam, digantikan oleh suara angin yang berhembus kencang di ketinggian. Di saat itulah kami memilih berhenti untuk mengevaluasi situasi. Sambil menyeka keringat yang bercampur debu di dahi, kami saling bertukar pandang, menatap sisa jalur yang terbentang jauh di hadapan. Dengan nada prihatin namun tetap mencerminkan ketegaran, saya menunjuk ke arah tanjakan curam yang menjulang tinggi di kejauhan, mengamati kontur tanah berdebu yang semakin lama terlihat semakin terjal tanpa ampun. Sang itu mengangguk pelan, mengamini beratnya medan yang harus segera kami taklukkan. Kami membicarakan bagaimana tanjakan di depan tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga menguji mental di tengah persediaan air yang kian menipis. Percakapan singkat di bawah terik itu menjadi cerminan nyata dari beratnya perjuangan kami hari itu. Sebuah obrolan syarat keraguan, namun sekaligus menjadi pengingat agar kami tetap saling menguatkan demi bisa melanjutkan langkah.
saat sang adik Mina masih sangat bersemangat, pemandangan kontras terlihat pada sang kakak, Gata. Kelelahan ekstrim dan beban logistik yang menipis membuatnya mulai terlihat putus asa. Langkahnya semakin berat, napasnya tersengal, dan tatapannya menyiratkan beban mental yang kian menghimpit di setiap meter tanjakan. Melihat situasi itu, langkah saya sekadar terhenti. Diam-diam, rasa bimbang yang tadinya hanya berbisik di dalam hati, kini mulai bergemuruh hebat. Tenggorokan terasa semakin kering, akibat sisa air yang tinggal beberapa teguk saja. Sementara teriknya matahari di punggungan bukit ini, seolah tak memberikan celah untuk bernapas dengan lega. Saya menatap ke arah tanjakan curam di depan mata, lalu melirik sisa jalur yang masih membentang panjang. Di titik ini, tubuh benar-benar berada di ambang batas. Muncul pertanyaan besar yang terus berputar di kepala. Apakah kami masih sanggup memaksakan diri melanjutkan perjalanan sampai ke puncak? Atau justru ini saatnya mengakui keadaan dan memilih berhenti demi keselamatan? Keraguan itu merayap pelan, membuat setiap detik terasa begitu berat, dan memaksa saya berdiri di persimpangan antara ambisi untuk menuntaskan pendakian atau menyerah pada kenyataan. Dengan langkah yang diseret dan napas yang memburu hebat, akhirnya kami berhasil menjejakkan kaki di pos 4. Tempat ini menawarkan sedikit area datar untuk berteduh sejenak dari sengatan matahari punggungan. Begitu ransel dilepas, tubuh yang lelah langsung terduduk lesu. Namun, bukan hanya rasa lelah yang memenuhi udara pos 4, melainkan juga keheningan yang syarat akan dilema besar. Apakah kita punya sisa tenaga untuk meneruskan langkah ke puncak Mongkrang, atau perjalanan harus cukup sampai di sini? Mau sampai atas apa enggak? Enggak, jangan nanti capek. Nanti capek. Ya emang capek. Kamu di sini sama ibu. Nunggu di sini sama ibu. Di tengah istirahat yang singkat itu, perdebatan kecil pun dimulai. Mina, dengan sisa energi dan tekad baja yang seolah tak pernah habis, masih sangat ingin melanjutkan perjalanan hingga titik tertinggi. Sebaliknya, Gata sudah benar-benar kehabisan tenaga. Ia menggelengkan kepala, menyerah pada otot-otot kakinya yang sudah menolak untuk kompromi. Melihat situasi yang buntu, sempat terbersit sebuah wacana. Sebagai jalan tengah, bagaimana jika saya dan Mina melanjutkan perjalanan ke puncak berdua, sementara Gata dan ibu menunggu dan beristirahat dengan aman di pos 4. Rencana itu terdengar masuk akal di atas kertas, tetapi hati kecil saya menolak. Mendengar suara napas Gata yang masih tersengal,
Dan melihat kecemasan di wajah ibu, keraguan itu akhirnya terjawab. Pendakian ini bukan tentang siapa yang berhasil sampai duluan, melainkan tentang kebersamaan dari awal melangkah hingga pulang dengan selamat. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk membatalkan rencana ke puncak. Kita tim, dan kita turun bersama, batin saya. Di pos 4 yang berangin itu, ambisi untuk menyentuh puncak akhirnya kami ikhlaskan demi menjaga kebersamaan dan keselamatan seluruh rombongan. Mungkin suatu saat nanti kami akan kembali ke sini. Selamat jalan, Bukit Mungkrang.